wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Menteri SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru, staf tata usaha yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunialah kita bisa berkumpul di ruang kantor atau ruang guru SMP SMP 25 Palembang dalam rangka berbagi praktik baik komunitas belajar BDU Guru Belajar Utama pelaksanaan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 25 Palembang. Ini tugas dan saya dari guru penggerak. Ini Bapak Dian Perdana Putra, itu fasilitator saya. Kemudian Ibu Putri Kusuma Wardani sebagai pengajar praktik saya yang saat ini belum bisa datang. Dan saya adalah Abrina Rosyada, calon guru penggerak angkatan 11. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian pemaparan tentang budaya positif, kemudian refleksi, yang terakhir adalah penutup. Sebelum itu pembukaan. Ya, acara ini akan saya buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutlah kita ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari segala nikmatnya hari ini kita bisa menyempatkan untuk hadir pada kegiatan pombal kita yang ketiga, sekaligus acara pemaparan tentang budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11 di Abrina Rosyada SPD. Betul acara tadi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sekarang lagi mengikuti kegiatan tadi di Serbuda Group ya. Pak Soal masih ada kegiatan, sudah saya konfirmasi, insya Allah kata Bapak Kepala Sekolah kalau sudah selesai acara langsung ke sini nanti, nyusul ya. Baiklah, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah izinkan memberikan sepatah dua kata sambutan tentang pemaparan budaya positif, yang mana Bapak Ibu ya. Ini acaranya langsung double ya, acara pombal sekaligus tugas pemenuhan tugas CGP tentang modul 1.4 ya. Modul 1.4 kalau dalam CGP itu acara ini modul puncaknya di modul 1, karena di CGP ada 3 modul. Puncaknya di acara modul 1 itu ya ini seminar, karena seminar itu diwajibkan minimal 10 audiens, 10 guru dihadirkan. Kayaknya sudah melebihi ya, karena kita barengan dengan acara pombal juga. Tidak banyak yang saya sampaikan tentang budaya positif sekolah, nanti akan disampaikan oleh Miss Abrina atau Mem Abrina ya. Di sini kami berharap, karena acara ini benar-benar formal ya, direkam, nanti acara juga diupload di YouTube ini. Saya kemarin pas penugasan itu setengah hari namanya, karena 1 jam tidak boleh disingkat. Jadi ketika upload itu jam 12 siang saya upload, jam 6 sore baru besok upload di YouTube-nya. Karena 1 jam itu besar ini ya, video tidak bisa disingkat. Jadi
harapan kami dalam perkam ini tidak ada acara ulang ya, tidak ulang-ulang lagi, sekali jalan kita real ya, karena caranya formal, jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan nanti juga bersifat formal, karena sekalian Sabrina ini penugasan beliau dan dinilai oleh fasilitator dan PP pasti pengajarnya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini agar mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan jika memang benar-benar berhalangan atau ada kegiatan lain boleh izin nanti di akhir ya. Harapan kami 1 jam ke depan acara ini dapat memberi pelajaran yang bermakna, terutama di bidang budaya positif sekolah. Nanti budaya positif sekolah ini banyak sekali hal-hal atau elemen-elemen yang akan disampaikan. Nanti ikutilah sesuai dengan pengarahan dari CGP. Demikianlah sambutan dari saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu SPD yang sudah mewakili sambutan dari saya. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu keyakinan kelas atau keyakinan kita waktu praktik baik ini, kemudian perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, lanjut kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, terakhir segitiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semuanya. Apakah perbedaan keyakinan kelas dan tata tertib kelas? Kira-kira ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sekalian, apa perbedaannya tentang keyakinan kelas dan tata tertib kelas? Ayo, ada yang bisa Bapak Ibu? Oke, Bu Hertati, silakan Bu Hertati. Ke depan Bu Hertati. Apa itu kira-kira perbedaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan pengalaman saya dan Anda, apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib kelas? Kalau menurut pelajaran bahasa Indonesia itu keyakinan berarti berbeda-beda pendapatnya, tidak ada yang sama. Kalau menurut saya, kalau tata tertib sudah pasti, tata tertib itu sudah peraturan dari sekolah, peraturan dari sekolah tata tertib itu. Kalau keyakinan itu setiap siswa tidak ada yang sama, perbedaannya berbeda-beda. Tapi kalau tata tertib sudah pasti, setiap anak harus mematuhi tata tertib kelas. Misal, siswanya terlambat sekolah, kalau dia terlambat dihukum. Kalau kelas saya, misalnya dihukum kena denda 500 perak. Kalau kelas saya, tata tertib kelas, ada dendanya. Tapi kalau keyakinan itu sekedar hanya meyakinkan. Kira-kira keyakinan ini berlaku atau tidak, itu sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau keyakinan itu tidak harus dilakukan, hanya berupa keyakinan. Kalau menurut saya, berdasarkan saya selama mengajar 23 tahun menjadi guru di sini, itu keyakinan. Sama seperti kita, saya yakin saya pasti lulus. Nah, tapi kalau tata tertib itu ada peraturan. Kalau nilainya 7 atau 8, dia lulus. Kalau di bawah 5, dia tidak lulus. Itu tata tertib. Tapi kalau keyakinan menurut saya itu dari pribadi siswa masing-masing. Yang itu saja.
pendapat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita tepuk jempol dulu untuk Ibu Hetati. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Iya. Terima kasih Ibu Hetati SPD karena apakah perbedaan keyakinan kelas dan tata tertib kelas. Sangat bagus ya. Jadi perbedaan keyakinan kelas dan tata tertib kelas tadi sudah diambil sedikit dari tadi. Lanjut. Ya, sebenarnya keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi seperti kolom saya itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas untuk pada praktik baik hari ini. Guru membuat keyakinan kelas, jadi berdiskusi dengan murid. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu kita ambil, kita pilih kira-kira apa yang siswa kita akan buat untuk meyakini kelas kita pada pelajaran pada hari itu. Jadi kesadaran dari diri murid tersebut. Guru membuat keyakinan kelas, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan keyakinan kelas kita. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas seperti itu. Kita membuat kira-kira apa yang akan kita sepakati selama kita praktik baik ini, selama 1 jam ini kira-kira apa yang akan kita buat jadi keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk universal. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati ini contoh keyakinan kelas di kelas saya. Itu di kelas 73 perwalian kelas saya. Datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan waktu belajar, kemudian saling menghormati. Ini kami buat sendiri, meyakini mereka membuat daftar apa kira-kira yang akan kita yakini untuk selama pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Kemudian bertanggung jawab dengan tugas. Jadi kalau ada PR, ada tugas, harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Inilah keyakinan kelas yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani di kelas, sudah dibuat di kampanye juga. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya kita sampailah untuk membuat tentang keyakinan kelas. Di sini saya ada sticky note. Silakan Bapak Ibu buat keyakinan kelas apa yang akan kita buat sekarang, yang akan kita lakukan selama praktik baik pada siang hari ini. Iya, membuat apa saja yang akan kita patuhi, yang akan satu saja, karena kita akan kita tempel di situ. Bukan untuk kita sekarang. Misal, ya sekarang kan lagi sedang seminar atau praktik baik sekarang. Kira-kira apa? Tidak menilai atau apa atau mengikuti kegiatan dengan bersama. Silakan ditempel Bapak Ibu ke kolom keyakinan kelas. Silakan yang sudah buat satu saja. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu.
Saling menghormati. Saling menghormati. Silakan ditempel. Ayo cepat. Ya apa-apa. Ada foto bu, jangan ketek. Apa warna hijau? Ayo Bapak Ibu silakan kita tanya keyakinan kelas kita. Di warna hijau ini di keyakinan kelas. Buang di tempat Ya. ya. Silakan. Tempel rambut. Udah malesnya. Sudah. Sudah kelihatan kan aja gitu kan. Tidak berapa yuk. Thank you. Sudah semua Bapak Ibu. Iya. Kayaknya punya Gali tuh. Di mana ini? Ayo di press dulu. Thank you. Sudah ya Bapak Ibu, kita baca sedikit peraturan atau keyakinan kelas kita pada seminar saling menghormati. Oke, jadi kita pada siang hari ini kita akan saling saling menghormati. Kemudian tidak izin keluar atau ke WC sebelum tugas atau latihan ini selesai atau seminar ini selesai. Oke, kita sepakat ya Bapak Ibu. Sepakat. Kemudian mengikuti kegiatan hari ini dengan tertib dari awal sampai akhir. Kemudian menjaga kebersihan selama dan sesudah kegiatan ya. Jadi kita akan menjaga kebersihan. Kita sepakat ya. Oke, tidak Banyak. tidak amuk kelas. Oke, sepakat ya Bapak Ibu, tidak amuk. Ya. Muak. Walau ngantuk mengundang. Menerapkan kesepakatan kelas yang lain. Oke, menjaga kebersihan dari jam pertama sampai jam pulang pada siang hari ini. Oke. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Yakin tepat waktu masuk mengajar. Kelas harus cantik. Oke. Berhubung ini kantor kita ini sudah cantik ya. Akan mematuhi aturan guru dan siap menerima sanksi. Menghargai teman. Oke, kita sama-sama menghargai teman. Oke, disiplin mengikuti kegiatan praktik baik tepat waktu sesuai jadwal. Kondisi kelas kondusif. Kemudian religius, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Oke, boleh itu maksudnya kalau kita mau izin atau mau ke WC boleh mengangkat tangan dan meminta izin gitu ya. Menyimak materi dengan pembelajaran yang benar. Oke, itulah kesepakatan kelas kita pada praktik baik siang ini. Ya, kita sepakat semuanya untuk melakukan kesepakatan ini. Oke, kesepakatan ini apa lagi tadi? Mengikuti kegiatan sampai selesai. Tidak amat sudah semua ya? Sudah semua kita baca? Oke, kita lanjut. Kalau sudah, inilah kesepakatan kelas kita yang akan kita lakukan selama praktik baik 1 jam ke depan. Oke, kita lanjut, yaitu
pembelajaran dengan paradigma baru. Oh ya, lupa dulu. Kesepakatan kelas tadi itu berbeda dengan peraturan kelas kita. Kita di kelas kita kalau keyakinan kelas itu kesadaran guru. Jadi kesadaran guru dan siswa bersama-sama. Jadi kalau kita di kelas, lebih baik kita membuat keyakinan kelas daripada membuat peraturan kelas. Kalau membuat peraturan kelas itu harus dipatuhi, benar-benar mutlak harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan kelas kita itu sadar bahwa yang kita buat tadi kesadaran diri kita, maka kita akan mematuhinya, begitu. Berbedanya dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kita berhubung kita dari internal kita, maka kita akan mematuhi segala yang akan kita buat dari keyakinan kelas. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu sudah kita pelajari selama ini di semester-semester sebelumnya, itu kurikulum merdeka ya, profil pelajar Pancasila atau kita singkat itu P5. Yang pertama elemennya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita terapkan yaitu jam ke-0 kita itu ada mengaji dari kantor dibimbing, itu sudah kita lakukan setiap hari. Kemudian sholat duha juga sudah dibimbing oleh Bapak Abdullah dan Ibu Rika. Kemudian sholat zuhur biasanya itu guru-guru berjamaah bersama di musola kita. Kemudian mandiri siswa itu berpusat pada murid. Jadi pembelajarannya berpusat pada murid. Contohnya guru mengajar berdiskusi di dalam kelas, siswanya berdiskusi, jadi mereka bisa mandiri. Kemudian bernalar kritis, mereka yang berpikir kreatif, siswa kita suruh berkreatif, kemudian bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan pesan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi manusia ya. 1 tingkat dari atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi kita ini ada 3 Bapak Ibu. Motivasi yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau menghindari cuma menghindari hukuman jadi kalau ada nyaman ini kayaknya berlari gitu motivasi. Kemudian yang kedua tadi
mendapatkan imbalan. Oh kayaknya ini ada imbalannya, ini lomba ini kayaknya aku mau ikut gitu. Atau penghargaan dari orang lain. Cuman mau datang kalau dihargai kayak gitu. Misalnya ini kayaknya dihargai deh. Nah datang gitu. Kalau udah dihargai udah mau datang kayak gitu. Itu motivasi kita, motivasi dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, berarti kalau ada kepala sekolah atau tanpa ada kepala sekolah, saya akan tetap mengajar di dalam kelas tepat waktu misalnya. Kayak gitu, itu motivasi kita sendiri yang buat. Kita akan mematuhi yang kita percaya itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Yang pertama ini kebutuhan kita ini untuk bertahan hidup. Nah kita ini kan bertahan hidup. Gimana cara kita bertahan hidup? Yaitu makan, minum, itu kebutuhan kita ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang ini yang sangat ini. Kalau kita di sekolah di sini sebagai bapak ibu pastilah tentunya kita saling berteman itu dengan teman. Ada rasa kasih sayang, bukan rasa cinta maksudnya. Rasa ingin diterima gitu kan. Rasanya kalau kita itu menjauh di teman-temannya di sebelah sana, nggak mau kumpul bareng-bareng kita gitu. Iya di BK misalnya. Itu maksudnya tuh ya maksudnya tuh kita bergabung lah maksudnya. Bukannya saling menyindir gitu. Maksudnya kita kan ada rasa kasih sayang. Kalau kita berkumpul kan kita bertemu, kita ngobrol, tidak. Iya rasanya kalau siang-siang ini kan sepi ya. Di kantor ini dari awal akhirnya kita berkasih sayang nih, bukan maksudnya berkasih sayang bercinta-cinta bukan, maksudnya mengobrol, berkasih sayang, memberikan perhatian kepada guru lain. Iya kalau kita menjauh kita tidak dapat kasih sayang. Jadi apa salahnya kita menyatu, yang honor, yang ASN, P3K, yang PNS pokoknya kita menyatu. Biar tidak melebar kemana-mana ya. Kemarin sudah ditempatkan masalah tadi, kan sudah saya sediakan ruang BK dan ruang PAI, dan sudah ada 1 ruangan ya. Jadi baiklah ke asalnya ruang perpus misalnya Bu Musdalifah, Bu Ersati, Bu Endra, baiklah ke asalnya. Nah jadi tidak ada mereka lagi sih. Ini kadang ruang BK pasti nyampur ruang guru, yang ruang PAI juga pasti nyampur. Jadi kalau misal fotografi bareng-bareng ini terkadang salah tempat, dia guru BK tapi di kemana-mana. Nah makanya dibuat ruang itu bukan untuk memisah, biar terkontrol anak-anak. Jadi yang guru BK dan guru PAI baiklah ke ruangannya masing-masing. Ketika ada acara sewaktu-waktu boleh kumpul kayak Bu Rika Fabula kan, dia ruang BK PAI bertanggung jawab kayak Bu Rika pagi-pagi sudah piket pagi-pagi. Saya perhati betul. Tapi sekali-sekali dia gabung juga di sini. Nah ini yang salah ini tidak pernah ditempati, yang salah itu. Kayak misalnya perpustakaan kan Budia, Bu Ersati, Bu Musdalifah ya, ruang BK dan PAI ada berapa guru. Jadi tanggung jawab dulu. Kalau dia memang di ruang BK, kalau sekali mau tidak apa-apa di sini. Tapi dia fokus di ruang BK itu ruang utama dia. Ini karena salah penempatan saja, miskonsepsi. Jadi kedepannya yang BK balik urus BK, sesekali boleh ngumpul kayak Pak Dula dan Bu Rika bagus. Dia ruang PAI dia tanggung jawab. Tapi sekali dia masih gabung juga dengan guru, itu yang bagus. Yang salahnya dia tidak tahu ruangnya. Dia di perpustakaan bisa contoh, atau dia di ruang BK tapi tidak boleh duduknya di ruang itu. Itu yang salah. Oke, jangan salah konsepsi ya. Biar tidak boleh kemana-mana. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bapak Minori atas penjelasannya. Ya maksudnya itu bukannya ya. Oke lanjut. Lanjut yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan.
Ya, jadi kita punya kebebasan, Bapak Ibu. Meskipun kita bebas, tapi tetap dalam pengawasan. Kemudian kesenangan. Nah, kita punya kesenangan masing-masing. Ada mungkin yang hobinya karaoke, atau hobinya bernyanyi, atau hobi yang apa. Kita punya kebutuhan dasar kita, kesenangan masing-masing. Kemudian penguasaan. Penguasaan maksudnya itu penguasaan tanggung jawab kita di kelas masing-masing. Kita menguasai kelas kita waktu saat kita mengajar, kan? Itu penguasaan kita. Oke, lanjut 5, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, ketika murid itu melakukan perbuatan yang bertentangan, misalnya tadi waktu sebelum siang ini, pada pagi hari tadi kan lihat ada siswa-siswa yang ditegakkan di lapangan. Mungkin itu melanggar peraturan. Kenapa? Mungkin dia sebenarnya dikarenakan dia gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin mereka kurang bahagia di kelas, jadi dia berbuat kejahilan seperti itu. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi ini kalau kita tidak makan kita bakal sakit, kayak gitu. Ini kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian minum, gitu ya, kesehatan. Kalau kita sakit gimana kita mau ngajar, atau kalau kita sakit gimana mau sekolah, itu. Ini kebutuhan kita. Kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Nah, Bapak Ibu, ini kebutuhan rasa ingin diterima ya. Jadi sedikit ini keluarga. Kalau keluarga kita juga sudah menjauh, bagaimana kita akan menjalani hidup kita? Jadi kebutuhan ini sangat dasar sekali, kebutuhan untuk diterima di keluarga, di teman-teman, serta di kelas juga. Kita waktu mengajar, itu kan kalau siswa kita tidak menerima, bagaimana kita mau mengajar? Ya, yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kita sering sekali kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya kalau kita ada dapat minta diakui, biasanya kita diakui dengan sertifikat. Misalnya kita sertifikasi, biasanya kan kalau sertifikasi kan ada sertifikatnya, sertifikat pendidik, berarti benar-benar ini sudah profesional gitu. Itu adalah kebutuhan harga diri kita. Atau yang belum juga masih mungkin lagi di ini ya, lagi itu juga. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Anak-anak siswa kita itu hobi sekali melihat. Misalnya di lapangan itu ada orang olahraga,
sedang olahraga. Lalu mereka melihat mengintip dari jendela. Mereka ingin mencoba hal baru, padahal di kelas itu sedang belajar, tapi dia ingin mencoba hal yang baru karena ada di lapangan seperti itu. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkannya, kan? Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Misalnya nih, siswa kita itu hobinya olahraga, berarti dia hobinya berlari, berenang, gitu, hobi yang mencari kenikmatan, merasa senang dia di situ. Tapi kalau dia suruh belajar dia tidak senang, berarti kita bagaimana cara kita guru mencari cara untuk agar mereka senang, yaitu bermain game gitu. Jadi kita mengajar dengan bermain game, ada dapat pelajaran, juga dapat permainan. Pertanyaan pemantu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, siapa yang Ibu, apa pendapat Ibu sebenarnya? Menurut pendapat saya, Sini, Bu, sini, Bu. Direkam. TV nasional. TV kayu. terciduk. Aku masuk TV ada rusak itu. Bisa sebagai anak apa sebagai guru? Guru Ibu. Saya menjadi sebagai anak apa sebagai guru? Dua-duanya boleh kan? Guru dong Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik ya. Pemantik ini adalah jawab pertanyaan yang membuat kita untuk semangat. Hukuman apa sih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Hukuman itu dari katanya saja sudah menyerikan. Jadi kalau menurut saya jangan kata hukuman, tapi sanksi. Kalau hukuman itu sudah image-nya itu sangat berat ya. Jadi menurut saya itu harus ganti kalimatnya, bukan hukuman tapi sanksi. Sanksi juga itu harus yang mendidik, tidak sanksi yang sangat memberatkan siswa. Contohnya siswa itu datang terlambat pada saat pembacaan surat Yasin. Maka anak-anak itu kita beri sanksi untuk membaca Yasin setelah teman-temannya masuk sampai selesai. Jadi kita dapat manfaatnya, anak-anak itu ada rasa dia bertanggung jawab dan dia juga bisa hafal Yasin. Kemudian ada sanksi yang mendidik lainnya, misalnya kita mengajar dia keluar kelas. Nah kita panggil anak itu, kita sanksi mengerjakan tugas yang telah kita berikan, tapi dengan catatan 2 kali lipat. Misalnya kita kasih soal 5, dia harus kita kasih soal 10 di buku pelajaran, atau kita suruh dia untuk membersihkan kaca, ya kaca jendela kelasnya sendiri, atau membersihkan WC. Itu jadi mereka itu tidak merasa dijudge begitu, ya. Itu hanya untuk membuat efek jerah. Itu saja. Kalau hukuman itu saya aja dengarnya ngeri, Bu. Misalnya saya datang terlambat, jadi dapat hukuman ini karena datang terlambat. Bukan hukuman aja saya sudah takut.
gemeter saya, langsung tremor saya Bu. Itu juga ada. Mantap. Jadi lebih bagus itu sanksi yang dipilih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Eli. Kita tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju ya, sangat tidak setuju. Karena hukuman itu saja kata Ibu Eli tadi sangat ngeri ya. Lebih tepatnya lagi sanksi atau konsekuensinya itu. Misalnya contohnya tadi Ibu Eli memberi contoh datang terlambat gitu ya Bu Eli ya tadi. Terus ini diberi sanksi atau konsekuensinya gitu. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum. Seorang penghukum, nih kita perhatikan Bapak Ibu karena kita sering menghukum siswa kita. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ini sangat benar-benar dilarang apalagi untuk siswa kita. Menghukum dengan hukuman fisik ini nanti kita akan dikenakan dilaporkan ya. Jadi ini sangat-sangat tidak baik menghukum menggunakan fisik atau maupun verbal. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Jadi kita sebagai pembuat merasa bersalah kita atau siswa itu, tapi dia dengan nada lembut. Itu sebagai posisi kontrol restitusi membuat rasa bersalah. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ini posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid Arta yang terlambat hadir di sekolah ini sebagai penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot gitu ya, dan jari menunjuk menghardik, itu yang menghukum. Ini semoga kita tidak menghukum seperti ini. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku. Ya, itu pernah terjadi ya. Ini mungkin kemungkinan dia kesal dengan dia itu. Lanjut. Autis. Kasus murid Arta yang hadir terlambat di sekolah. Ya, ini yang pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, berbahasa tubuh, merapat pada anak lesu. Ya, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu posisi kalau kita bersedih, kita itu membuat siswa itu merasa bersalah.
Oke, yang kemudian itu teman. Nah, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum-senyum ya, sambil senyum jenaka. Arta, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Sambil senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Itu kalau kita posisi sebagai teman. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Arta, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini tanyakan pada diri kita. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau berbuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini yang terakhir. Ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Arta, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha murid untuk memperbaiki diri. Ini bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaliknya turun. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai seorang teman. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Oke, Bapak Ibu kita tepuk semangat dulu biar semangat. Oke, ya Bapak Ibu, tepuk semangat. Semangat.
Ulang ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ayo. Tepuk semangat. Oke, lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Unsur restitusi bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada Oke, inilah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama nih langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Oke, kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, ini contoh penerapan kasus segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Itu kasus pertama pada saat saya mengajar di kelas 75. Ya. Kasus pertama, Farid diam-diam mengambil pena Luki teman sekelasnya tanpa sepengetahuan Luki karena penanya habis ditanya. Dan Farid saat ditanya Luki tidak mau mengakui, malah melempar pena Farid untuk menutupi rasa malu karena sudah ketahuan mengambil pena Luki. Ini kejadiannya. Ini waktu itu saya sedang mengajar di kelas 75 bahasa Inggris. Bu, itu di sekolah mana, Bu? Bagus sekali. Ya, ini di perpustakaan kita. Baru tahu. Kejadian dari si Farid ini karena dia setuju hubung kamera saya. Bu, apa Bu kalimat ibu di situ Bu? Ya.
banyak dijawabnya oleh Farid. Ini apa katanya? Berapa popo dasar baik penakku habis tinta. Terus kenapa kamu melempar? Kamu tahu kesalahan kamu apa? Iya bu, saya tahu kesalahan saya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengganti pena teman saya itu. Itu yang dikatakan oleh si Farid ini 75. Ini kejadiannya benar-benar saya lakukan itu waktu saat saya mengajar di perpustakaan. Ini hanya reka adegan karena kejadian aslinya ada di dalam kelas gitu. Oke, menanyakan keyakinan kelas. Farid, bagaimana keyakinan kelas kita waktu mengajar? Tidak boleh merusak fasilitas sekolah, tidak boleh mengambil pena temannya. Itu melanggar keyakinan. Maka dia si Farid tadi akan mengganti pena temannya tersebut. Kemudian Farid meminta maaf kepada Lucky. Nanti di akhir itu akan ada Lucky-nya akan dipanggil, dia akan meminta maaf. Bu, nanya Bu, keyakinan sama ya dengan kesepakatan? Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sama. Yang beda itu peraturan kelas atau tata tertib kelas. Peraturan kelas itu mutlak harus kita lakukan. Hanya dikit. Oh ya boleh Pak. Berapa persen dari kita untuk mengatakan kita yakin? Oh keyakin. Iya. Berapa persen bisa kita katakan kami yakin? Berapa persen ya Bapak? Itu keyakinan kelas itu kita buat dari dasar kita Enggak, sendiri. bisa. Saya adalah siswa. Ya. Saya mau berkata, saya yakin kalau saya bisa belajar mandiri. Oh itu maksudnya jadi berapa persennya ya 50-50 lah Pak kita 50% namanya keyakinan kelas kita buat untuk kita menyadarkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas itu, insya Allah kan kita kan aku nggak mau melanggar kesepakatan kita itu. Tidak tahu kita berapa persennya ya, kemungkinan kan nanti entah dilanggar entah tidak, makanya kita membuat dulu kesepakatan kita gitu. Oke lanjut. Bu, nanya Bu. Saya tertarik dengan bahasa tubuh tadi. Oke bahasa tubuh yang seperti apa Ibu? Tentunya di Nah, situ ini ada kenapa? bahasa tubuh yang tidak arah kaku, kau. kemudian ada bahasa tubuh yang lemah. Gimana tuh Bu? Saya tertarik sekali itu Bu. Bahasa tubuh yang tidak kaku atau bahasa tubuh yang formal. Berikan contoh, tolong. Ada tadi kan ada bahasa tubuh normal. Kemudian ada lagi bahasa tubuh yang tidak kaku. Yang mana itu? Bagian mana itu? Bahasa tubuhnya. Terus Bu, Indah. Bagian Sejam mana yang mengerti. tidak Terus kaku? lagi. Terus lagi Bu. Nah itu bahasa, nah itu ada bahasa. Oh ini pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Maksudnya formal itu kita resmi seperti ini Bu. Resmi. Kalau bahasa tubuh ada yang mendekat, itu berarti kita mendekat ke siswanya seperti berteman gitu kan. Kayak itu kan. Bahasa tubuh tidak kaku atau mendekat ke murid, berarti kita itu bawaannya santai. Nah itu bahasa tubuhnya itu gerakan kita, gerakan tubuh kita itu Pak. Kalau manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, berarti kita itu merangkul murid tapi tidak terlalu dekatnya, bukan posisi teman. Ada posisi teman gitu. Kita kan ada 5 posisi. Yang pertama posisi apa tadi? Posisi pemantau, posisi teman. Nah, kalau posisi teman itu dengan ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat kepada murid. Mata dan senyum jenaka itu kita menganggap murid kita itu sebagai teman, gitu. Kalau yang tadi bukan sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau atau manajer. Nada suara kita datar, biasa kita ngomongnya tidak ada akrabnya, tidak ke tidak akrab juga, tidak formal ya.
bahasa tubuh yang formal seperti ini. Contohnya, Arta, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Itu kan formal itu. Beda dengan kita mendekat seperti ini, mendekat benar-benar mendekat seperti ini. Mbak Umi. Mbak Umi. Nah, Jam berapa kita masuk? nah ya, itu formal itu. Iya formal juga. Kalau kita menghardik, yang tadi kan ada penghukum. Sebagai penghukum itu kan mata kita melotot, itu bahasa tubuh kita kan, mata kita melotot, menunjuk-nunjuk sampai marah-marah itu sebagai penghukum. Ini pemantau, yang ini sebagai manajer. Jadi intinya ibu, kita akan menerapkan segitiga restitusi. Jika murid kita ada masalah, kita terapkanlah segitiga restitusi untuk mengatasinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Oh, kamu salah, oh tidak apa-apa nak, kamu salah. Semua orang juga bersalah. Semua orang juga biasa melakukan itu. Lanjut kita yang kasus kedua. Nih, kasus kedua itu pada saat sikap memberi salam atau sikap itu Bagas tertangkap sedang mencoret-coret dinding. Bagas hanya iseng ingin mencoret dinding dengan namanya sendiri. Ini ketahuan saya untuk ngajar di kelas 75 tadi. Ini hanya reka adegan ya Bapak Ibu, yang kejadian aslinya ada di kelas 75. Nah itu Bagasnya sedang mencoret-coret dinding. Nah itu reka adegan, dia sedang mencoret dinding. Dia benar-benar mencoret itu ada di kelas 75 ujung pojok, dia mencoret-coret dindingnya. Ya, dia ketahuan mencoret dinding. Gambar situ bukan? Gambar situ. Iya. Hari ini dia mencoret namanya. Kemudian saya panggil menyelesaikan masalahnya. Saya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Kenapa Bagas kamu mencoret dinding? Ya apa-apa Bu, biar ada tandanya, ada nama aku di situ. Ya, kenapa kamu lakukan itu? Ya, karena dasarnya itu iseng katanya gitu. Kemudian saya memvalidasi dulu, apakah perbuatan kalian kamu itu betul? Katanya salah Bu, itu saya melanggar peraturan saya. Apa peraturan kita? Menanyakan keyakinan kelas. Apa yang salah? Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Nah, jadi bagaimana caranya agar kamu bisa dia mengambil menghapus kayu pel dengan cara menghapus yang dia coret tadi dengan kayu pel, dicucinya pakai air, jadi sudah bersih namanya itu. Begitu kemudian dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah itulah kasus kita tadi. Kemudian refleksi, ya, sampailah kita di tahap yang terakhir adalah refleksi Bapak Ibu. Kira-kira hal baik apa yang sudah didapat dari praktik baik ini? Kemudian apa saja yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya? Silakan Bapak Ibu, kita pakai stiker lagi. Warna pink sama biru jadi. Tidak, yang pink itu untuk yang hal baik apa yang telah didapat praktik baik ini. Ya, yang biru itu yang untuk apa saja yang perlu ditingkatkan. Silakan isi Bapak Ibu, kemudian kita tempel bersama di sana. Silakan Itu dia soalnya dua. Dua soalnya. 20. Yang pink apa, yang biru apa, Bu Am? Yang biru yang ada, yang biru dari keluar kan? Pink nomor 1. Pink aku.
Segitiga walaupun udah segitiga apa harus terus hal baik apa sudah didapat. Segitiga apa tadi? Segitiga restitusi. Nomor 1 tuh warna apa, Bau? Yang pink nomor 1, yang apa saja yang sudah diberikan di depannya nomor 2. Oke, hal apa yang didapatkan dari praktik baik ini? Misalnya segitiga restitusi atau posisi ya, atau keyakinan kelas, akan menerapkan keyakinan kelas ke depannya, atau sebagai posisi manajer jika ada masalah itu. Silakan. Jika sudah, boleh ditempel. Isu itu kan lagi ada nyontoh. Ada nyontoh. Boleh nanya. Ada pengen mampu. Memang mataku galak nyelet, we. Sudahlah, aku sudah lipat, usah mancing Silakan dikumpul, ditempel. Gitu tuh lagi udah nempel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan masalah kebutuhan tadi. Kebutuhan dasar tadi ada yang makanan, tempat tinggal, itu kemudian ada kebutuhan biologis. Yang saya tanyakan itu kebutuhan biologis. Itu tubuh robot atau siswa? Kemudian saya ingin berbagi juga, saya pernah lihat video pada para ahli kalau untuk yang bersuami, ini untuk yang sudah menikah. Yang sudah menikah kalau seandainya pasangannya itu suka emosi yang kaget kalau begitu berarti Ilmunya dulu enggak? kalau sudah menikah yang bisa yang sudah menikah alhamdulillah tidak praktek baik. Yang belum menikah ini ilmunya menurut para ahli kalau kita suami kita pasangannya itu uring-uringan suka emosian berarti kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Kalau dia emosian suami ibu kalian kasih jatah, insya Allah emosinya redam. Aduh, berarti itu curhat ya Bapak. Tidak, itu menurut Saya menurut para ahli, kalau suami atau istrinya uring-uringan berarti dia kurang apa tadi kebutuhan biologisnya. Silakan diberi kebutuhan biologisnya agar. berarti ini Yuli kita kurang Ya kebutuhan sebenarnya finansialnya. saya rasa betul Bapak. Ya. Itu untuk Kita yang ini. Kalau yang ini ada lancar kebutuhan itu. biologis itu kan Iya. bukan saja untuk suami istri itu bukan, maksudnya kebutuhan biologis itu kepada orang Apa dia tua kan kita biologis? juga butuh Apa kasih yang sayang ditingkatkan? kan, kebutuhan biologis disayang oleh ayah, ibu, iya disayang oleh kakak, ayah, itu kan kebutuhan biologis juga. Oh, emosi Kemudian jiwa. kalau memang kalau untuk yang kita sebagai guru kebutuhan biologis kita kan memang sudah yang sudah menikah begitu, tapi beda juga dengan kebutuhan biologis siswa. Kalau siswa kan kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya, itu kebutuhan biologis. Sudah ditempel Bapak Ibu ya. Karima pernah balik siang-siang. Balik ada lagi Yuli. Oh, datang. Itu nggak apa? Datang. Panggil tahu langsung. Oke, sudah ditempel. Iya, ini borongan Bapak Pedro ya. Borongan.
Silakan ditempel Bapak Ibu, kita lanjut refleksi hal baik apa yang sudah didapat praktek baik pada siang hari ini. Kita baca dulu sedikit dari Bapak Menlo. Oke, hal baik. Kami lebih memahami dan mendapat penguatan tentang posisi kontrol dan keyakinan kelas. Oke, terima kasih kepada Bapak Menlo. Kemudian saya dapat memahami manfaat dari keyakinan kelas dan dapat memahami 5 kondisi dalam kelas. Oke, terima kasih. Kemudian segitiga restitusi keyakinan kelas. Berkomunikasi atau kesepakatan kelas untuk di kelas dilaksanakan bersama. Oke, berusaha untuk mentaati dan menjalankan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Pemahaman tentang keyakinan kelas akan menerapkan kesepakatan dan keyakinan di dalam kelas. Menanamkan disiplin positif kepada siswa. Pendekatan terhadap siswa segitiga restitusi akan menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas. Cara mengatasi masalah anak dengan bijak. Oke, terima kasih. Akan menerapkan keyakinan kelas. Pemanfaatan keyakinan di dalam kelas. Disiplin positif. Saya memahami segitiga restitusi. Segitiga sama kaki. Iya, segitiga restitusi. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan agar kita semua dapat menetapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam mengatasi masalah murid. Oke, harus sebagai guru saya harus memperbaiki diri menjadi lebih baik, memberi kesadaran ke siswa pentingnya kesepakatan kelas, upaya dan penanganan setiap masalah di kelas, kedisiplinan siswa dan guru, merdeka belajar. Ya, saya merdeka belajar. Budaya positif dan posisi kontrol. Oke, itulah yang kita hal-hal yang perlu ditingkatkan dan hal baik apa yang sudah didapat. Oke, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Oke, ice breaking. Berdiri Bapak Ibu. Berdiri berpasangan. Berpasangan. Berdiri berpasangan. Pasangan. Kita ice breaking dulu. Tangannya satu. Di itu nang. Bapak. Tangannya seperti ini. Sikut ini, satunya ini. Lepas, ya. Kalau menjauh pulang di tengah, oke? Berpasangan Bapak Ibu. Berpasangan. Oke, ada satu orang yang menepak, ada satu yang menutup. Baik ini. Mana? Mendekat. Nah, ini mantap begitu. Siap-siap di tempat ini. Mendekat. Jauh. Tangkap. Nah, gitu. Apa sih? Oke. Siap, Bapak Ibu. Jauh. Ya, satu yang seperti ini, satu yang besar. Siap. Yang tertepak berarti menang. Hadiahnya. Mendekat. Menjauh. Jauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Balik. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Oke, siapa yang menang Bapak Ibu? Ya, yang tak ketangkap kalah.
Oke, kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer yang menuntut murid. Murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan menyempatkan waktu dalam rombel kita praktik baik tentang pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kabeh.